Nggak bisa ditarik gitu aja. Oke, baik. Untuk penonton, sekali lagi, ketika teman kalian yang ada di depan belum menjawab, jangan sekali-sekali memberikan jawaban atau bersuara, ya. Jadi jangan memberikan kode apapun, ya. Regu A siap, B siap, C siap, regu D siap. Oke, kita mulai. Kita masuk di babak yang pertama, babak pro dan kontra. Silakan regu A maju ke depan mengambil undian. Baik, untuk regu A mengambil posisi pro yaitu setuju. Bapak akan membacakan soalnya. Kekayaan dan sumber daya alam yang ada di Indonesia sangat banyak dan melimpah. Indonesia perlu menanamkan kebutuhan untuk mengelola kelebihan tersebut sebagai bahan pokok utama untuk mencapai sebuah negara maju yang setara dengan negara maju yang lainnya. Langkah awal agar Indonesia dapat mengantisipasi itu semua yaitu membangun sebuah teknologi canggih untuk mengelola sumber daya alam tersebut untuk menjadi modal utama sebagai negara maju. Bapak bersilakan. Waktu dimulai di saat Anda berbicara. Menurut saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dita, yaitu dengan adanya sumber daya alam yang sangat kaya yang ada di Indonesia, dengan kita membuat baiknya teknologi agar kita lebih dikenal oleh bangsa lain. Dengan adanya sumber daya alam ini, kita harus lebih memanfaatkan dengan baik. Kita bisa memanfaatkan baiknya kekayaan alam dengan sebenar-benarnya, tapi tidak boleh sampai terlalu berlebihan, karena dengan adanya penggunaan daya alam yang berlebihan akan menyebabkan kerugian, pertama seperti yang kita lihat di Jakarta dengan adanya terlalu banyak teknologi maupun kendaraan yang berjalan menyebabkan banyak polusi sehingga udara-udara yang ada di Jakarta tidak sehat. Dan juga mungkin dari saya pemerintah bisa lebih mengembangkan teknologi yang bisa mendukung mengolah yaitu kekayaan alam yang ada di Indonesia supaya negara ini bisa terus maju dan tidak tertinggal dari negara-negara lain seperti Amerika. Waktu habis. Silakan Dewan Juri. Baik, Dewan Juri memberikan poin 85. Oke, kita lanjut ke regu B. Silakan maju ke depan mengambil undian untuk babak pro dan kontra.
Baik, kita mulai. Republik mengambil posisi pro, yaitu setuju. Bapak penonton soal ya. Fenomena penggunaan handphone yang terjadi di Indonesia sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Masyarakat Indonesia sangat terbantu sekali ketika kita menggunakan handphone tersebut sebagai ajang untuk mencari berita nasional maupun berita dunia. Yang menjadi permasalahan di sini adalah ketika handphone digunakan untuk mengakses perihal negatif. Masyarakat Indonesia dapat mengakses berita atau perihal yang berbau isu dan sara serta dapat juga sebagai ajang untuk melakukan tindak kriminal dengan cara penipuan dan lain-lain. Pemerintah harus menerapkan peraturan penting terkait penggunaan handphone tersebut agar tidak ada lagi kasus yang merugikan masyarakat. Bapak kasih waktu. Waktu dimulai di saat Anda mulai berbicara. Ya, kami setuju karena dengan adanya sosial media ini kita bisa mendapat informasi dari dunia internasional dan bisa bersosialisasi dengan orang banyak. Tapi dengan adanya sosial media ini kita juga harus bijak menggunakannya karena tidak semua informasi yang ada di media sosial itu benar. Jadi kita harus pandai untuk mengolah informasi dan juga berita yang ada saat ini. Dan juga dengan media sosial ini kita harus bijak menggunakannya untuk bisa menyebarkan konten-konten positif dan juga harus sedikit mengurangi konten-konten negatif. Masih ada waktu? Waktu habis. Oke, baik. Dewan juri memberikan poin 70. Oke, baik, kita lanjut di rubrik selanjutnya. Silakan maju ke depan untuk mengambil video. Tes 1 2, tes 1 2. Baik, Republik mengambil posisi kontra, yaitu tidak setuju. Bapak pendapat soalnya. Fenomena pemberian sering terjadi di kalangan pelajar Indonesia. Alasan utama yang sering terjadi karena melihat salah satu teman yang berbeda fisik, warna kulit maupun bentuk tubuh. Bahkan karena sering melakukan pemberian berhubung dengan tragedi kekerasan yang diakibatkan tidak terimanya si korban pemberian pada saat dibully oleh teman-temannya. Peristiwa ini perlu adanya peran orang tua sebagai penasehat utama dalam pemahaman fenomena pemberian agar tidak ada terjadi seperti ini kembali. Terima kasih kesempatan. Waktu berjalan saat kalian berbicara.
Tidak setuju karena sebagai warga Indonesia kita harus bisa saling menghargai fisik maupun perbedaan dan juga antara suku dan ras agama. Pembulian juga tidak boleh dilakukan karena itu membuat perasaan yang korban terbuli tersebut bisa terluka dan mengakibatkan terjadinya kerusakan mental dan juga kerusakan pada pikiran dan hati. Waktu habis. Silakan jawab juri. Juri memberikan nilai 70. Oke, baik, kita lanjut ke Rekude. Silahkan maju, ambil undian. Baik, untuk Rekude mengambil posisi kontra, yaitu tidak setuju. Bapak akan membacakan soalnya. Masyarakat Merauke dihubungkan dengan banyaknya pasukan pemulung yang membawa karung di sekitaran kota Merauke. Tak ayal ini dilakukan oleh mereka sebagai bentuk mencari nafkah dengan cara memulung barang bekas. Tetapi yang membuat resah seluruh masyarakat Merauke, terkadang mereka melakukan momen tersebut sebagai ajang pencurian, mengambil barang yang masih bagus secara diam-diam dan menjualnya kembali. Pemerintah daerah Kabupaten Merauke dan dinas terkait diharapkan untuk mencari solusi warga masyarakat Kota Merauke. Bapak kasih kesempatan. Waktu berjalan saat kalian berbicara. Kami tidak setuju karena itu bukan cuma hanya wewenangnya pemerintah, tetapi juga dari kepolisian yang harus menertibkan kejadian tersebut. Karena kalau cuma pemerintah tanpa peran kepolisian, ya tidak mempan lah. Dan juga ini dari kesadaran diri masing-masing, di mana walaupun pemerintah yang sudah membuat hukuman untuk orang-orang yang melakukan hal tersebut, kalau otak dari oknum yang mengambil barang orang lain itu tidak pernah berubah, maka akan tetap sama saja. Ya, betul. Oleh karena itu kita harus melakukan Waktu habis. Silakan jawab dulu. Dewan juri memberikan nilai 85. Oke, baik.
Pada sesi babak pro dan kontra telah selesai, kita lihat perolehan skor sementara. Untuk Regu A mendapatkan 85 poin, Regu B 70, Regu C 70 poin, dan Regu D 85 poin. Oke, baik, kita lanjut ke babak selanjutnya, yaitu babak benar dan salah. Silakan kalian pegang masing-masing. Papan benar dan salah, sebelah kiri salah dan sebelah kanan benar. Ingat, ini individu, silakan kalian menundukkan kepala masing-masing. Setelah ibu bacakan soalnya, silakan diangkat tinggi-tinggi papannya. Tundukkan pandangan semuanya. Pertanyaan pertama. Rumusan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar adalah berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Benar atau salah? 3, 2, 1. Regu A 500, Regu B 500, Regu C 200, Regu D 500. Pertanyaan selanjutnya. Sila-sila dalam Pancasila dilambangkan dengan simbol-simbol yang terletak pada dada biru dari Pancasila. Sila kedua dilambangkan dengan lambang kepala banteng. Benar atau salah? 3, 2, 1. Angkatnya itu benar. Baik. Regu A 500, Regu B 500, Regu C 300, Regu D 500. Oke, baik. Peringatan terakhir, bagi yang sudah mengangkat, jangan diturunkan kembali untuk ganti. Ya, langsung percaya diri angkat. Ya, peringatan pertama. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Ketua dari BPUPKI adalah Dr. Rahimah Widya Mitra. Benar atau salah? 3, 2, 1. Regu A BECD 500. Pertanyaan selanjutnya. Alinea ketiga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Benar atau salah? 3, 2, 1. Oke, angkat ya semua ya. Regu A 500, Regu B 500, Regu C 0, Regu D 500. Pertanyaan selanjutnya. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama tersebut membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia. Benar atau salah? 3, 2, 1. Angkat semuanya. Regu A 500, Regu B 500, Regu C 400, dan Regu D 500. Baik, bapak semuanya, kita lanjutkan soal benar salah dari semoga. Dengarkan baik-baik. PAI. Ibarat puasa
diwajibkan bagi orang-orang beriman sesuai Al-Quran. Yang terdapat dalil di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Benar atau salah? 3, 2, 1. Ruku A 300, ruku B 500, ruku C 500, ruku D 400. Soal selanjutnya, dengarkan baik-baik. Nama raja yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam hidup-hidup adalah Raja Najasyi. Benar atau salah? 3, 2, 1. Baik, Robu A 500, Robu B 500, Robu C